Al-awaidul hissiyah, bermula perkara-perkara adat nafsu yang zahir. Maksudnya kebiasaan nafsu yang bersifat zahir, yang nampak. Kebiasaan nafsu kita, kegemaran, kegomangan nafsu kita yang bersifat zahir ini apa contohnya? Kakasratil akli, seperti banyaknya makan, wasyurbi, dan minum, wan naumi, tidur, wa kasrati khultatin nas. Kebiasaan nafsu yang lain yang bersifat zahir itu adalah suka bergaul dengan manusia, wal kalam, bercakap, berkombo sampai ugai. Berkombo tadi kata orang Rokan Hulu lah, ugai kata dia, tambusai. Wal mukhasamah, berdebat, bertengkar, itu diantara kegemaran nafsu yang bersifat zahir. Wal itab, mencela, usil dia, mencari kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan dan dicaci, dicercanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'ta man a'ta wa mana'a man mana'a wa aba. A'ta fadlahu liman a'ta juhda wa mana'a fadlahu ala man ittaba'al hawa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was sama, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mujtaba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wasilatil uzma wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi wa man ihtada, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh, wabil khusus tuan-tuan para khalifah, para mursyid yang datang untuk menyambut haul yang ke-99 ini. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang barakah ini kita dapat bertemu bertatap muka kembali untuk meneruskan kajian hikam kita. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatut taliyah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imamul arif billah Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang seterusnya telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Kata beliau, kaifa tukhraqu lakal awaidu wa anta lam takhriq min nafsikal awaid. Bagaimana dirobek bagi engkau perkara-perkara adat
sedangkan engkau belum merobek dari diri engkau akan perkara-perkara adat itu. Itulah lebih kurang terjemahan hikmah ini. Maksudnya adalah kaifa tatma'u an yuftaha laka babul khususiyyati zahirah awil karamatil hissiyah wa anta lam takhruj min awaidikal hissiyah. Bagaimana mungkin engkau berharap bahwa dibukakan bagi engkau pintu kekhususan yang zahir atau pintu keramat yang zahir? Bagaimana itu bisa dibukakan, diberikan kepada engkau, sedangkan engkau masih belum keluar dari perkara adat engkau yang zahir itu? Wa kaifa tatma'u an yuftaha laka babul khususiyatil batinah awil karamatil ma'nawiyah wa anta lam takhruj min awaidikal ma'nawiyah. Dan bagaimana mungkin engkau berharap dibukakan bagi engkau pintu kekhususan yang batin atau diberikan kepada engkau keramat yang batin, sedangkan engkau belum keluar dari perkara-perkara adat engkau yang batin itu. Jadi ada 4 perkara pembahasan dalam hikmah ini. Yang pertama, kebiasaan nafsu yang zahir. Yang kedua, kebiasaan nafsu yang batin. Ada kebiasaan nafsu yang bersifat zahir dan kebiasaan nafsu yang bersifat batin. Yang ketiga, keramat yang bersifat zahir dan keramat yang batin. Jadi ada 4 perkara. Inilah yang akan kita bahas pada malam yang penuh berkah ini, di hadapan tuan-tuan, di hadapan alim ulama dan cerdik pandai ini. Ingin pula lah saya mengatakan, kalau tuan-tuan tidak datang ke Besilamdi, tak terasa lah hulnya ini. Datang tuan inilah menyebabkan kampung ini menjadi semarak, tuan-tuan sekalian. Kami ucapkan banyak terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan. Mohon maaf di atas segala kesalahan kekurangan dalam kami menyambut tuan-tuan yang datang jauh dari segala penjuru. Mudah-mudahan Allah rahmati, berkati perjalanan tuan-tuan sekalian. Jadi ada kebiasaan nafsu bersifat zahir, ada kebiasaan nafsu bersifat batin, ada keramat yang zahir dan ada keramat yang batin. 4 perkara. Hadirin dan hadirat sekalian, al-awaidul hissiyah, bermula perkara-perkara adat nafsu yang zahir. Maksudnya kebiasaan nafsu yang bersifat zahir, yang nampak. Kebiasaan nafsu kita, kegemaran, kegomangan nafsu kita yang bersifat zahir ini apa contohnya? Kakasratil akli, seperti banyaknya makan, wasyurbi, dan minum, wan naumi, tidur, wa kasrati khultatin nas. Kebiasaan nafsu yang lain yang bersifat zahir itu adalah suka bergaul dengan manusia, wal kalam, bercakap, berkombo sampai ugai. Berkombo tadi kata orang Rokan Hulu lah, ugai kata dia, tambusai. Wal mukhasamah, berdebat, bertengkar, itu diantara kegemaran nafsu yang bersifat zahir. Wal itab, mencela, usil dia, mencari kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan dan dicaci, dicercanya. Inilah hadirin hadirat sekalian, wa ghairi dzalika, dan yang selain yang demikian itu. Itulah diantara kebiasaan nafsu yang bersifat zahir. Wal karamat al hissiyah, sedangkan keramat yang zahir itu,
Ada keramat dia bersifat zahir yang nampak. Apa contohnya? Keistimewaan yang Allah berikan kepada seorang hamba bersifat zahir, katayil makan waz zaman, seperti dilipat tempat dan dilipat masa. Allah berikan kelebihan itu kepada hambanya. Boleh jadi ada di antara tuan-tuan yang hadir pada malam hari ini, sekarang dia berada di madrasah ini, 2 menit kemudian sudah berada di kota Intan. Keramat rupanya Tuhan tuh. Itu namanya melipat tempat. Sembahyang Isya nanti berjemaah di sini, tetapi orang yang ada di kota Intan melihat dia juga sembahyang Isya di kota Intan itu. Itu namanya qatayil makan, dilipat makan. Makan itu artinya tempat. Waz zaman, dilipat masa. 2 jam khatam Quran 2 kali. Dan para wali Allah terdahulu biasa mengkhatamkan Quran bainal maghrib wal isya, di antara maghrib dan isya. Wali-wali dulu mereka biasa mengkhatamkan Quran itu hanya dalam waktu antara maghrib dan isya, tuan-tuan sekalian. Itu namanya qatayyiz zaman. Zaman itu dilipat, diberikan Allah kelebihan kepadanya. Adakah keistimewaan yang lain yang bersifat zahir? Keramat yang zahir ada. Apa dia? Wa ijabatid doa, seperti dikabulkannya doa. Wal masyi 'alal ma'i wal hawa, berjalan di atas air dan terbang di angkasa, di udara. Banyak kita membaca riwayat tentang itu, bagaimana Allah berikan karamah kepada hambanya bisa berjalan di atas air dan terbang di udara. Adakah yang lain lagi? Ada. Wa qabulin nas, diterima oleh manusia. Itu adalah keramat yang bersifat zahir. Wa qalbil hijarah, membalikkan batu zahaban au fiddatan, dibaliknya batu menjadi emas atau perak. Wa ini zalika, dan yang lain-lain. Apa yang lain-lain tuh? Ada orang kertas dijadikan duit, bahkan ada yang mengatakan daun kering bisa dijadikan duit. Itu keramat juga, tentu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara keramat-keramat yang bersifat zahir. Dan yang lain-lainnya. Lalu bagaimanakah caranya kalau kita ingin dianugerahi keramat-keramat ini? Kabul doa kita. Orang datang ke hadapan kita, Tuhan tolong, Tuhan doakan, tawarkan air ini, saudara saya sakit. Kita ambil, kita bacakan Fatihah aja, langsung botah. Bagaimana caranya Allah anugerahkan kepada kita keramat-keramat zahir ini? Faman arada ayuftaha lahu babul karamatil hissiyah, maka barang siapa yang ingin dibukakan baginya atasnya keramat yang hissiyah, yang bersifat zahir ini, tuan-tuan sekalian, fa'alahi bil khuruj, maka hendaklah dia keluar minal awaid al hissiyah, keluar dari kebiasaan nafsu yang bersifat zahir tadi. Apa dia kebiasaan nafsu bersifat zahir? Kakasratil akli, banyak makan, banyak minum, banyak tidur, banyak berkombo sampai terkeluar kepala di kelambu itu. Terkeluar kepala di kelambu yang lain, badan di kelambu dia. Ngeri kita menengoknya tuh. Takut kita langsung tertidur, bangkit uang jam 2 tertengok kan, ngeri dia. Ada uang tidur tak ada kepala. Jadi kalau kita ingin dianugerahi al-karamah al-hissiyah, keramat bersifat zahir, maka khuruj, kita keluar dari kebiasaan-kebiasaan nafsu bersifat yang zahir tadi. Wa dzalika bitabdili kasratil akli wasyurbi wan naumi bitaqliliha. Yang selama ini banyak makan, sikitkan makan. Yang selama ini banyak minum, sikitkan minum.
yang selama ini banyak tidur, sikitkan bitaqliliha, dengan menyikitkannya. Macam mana mau sadap tidur semalam makan kari kambing, panah tidur, payah bangkitnya, piket payah bangkit. Ada pengkhabaran subuh nih, tak ada. Apa sebab tak tahu? Ada kan tak tahu malam tu makan kambing kari. Itu Tuhan. Itu dicoba kita tuh, macam mana kita makan tempe dan makan kari kambing. Rasakanlah. Wa naum bisahri. Kalau selama ini kita banyak tidur, bisahri diganti, disikitkan dan diganti dengan bisahar. Sahar itu jaga malam dengan ibadah kepada Allah. Oh, sekarang payah Tuhan. Ya, saya tahu sekarang payah, ada Piala Dunia. Ayo, tak bisa tidur. Wa kasrati khultatin nas, banyak bergaul dengan manusia. Kalau selama ini kita banyak bergaul dengan manusia, ganti dengan apa? Bil uzlati wal khalwah, dengan uzlah, dengan bersuluk. Orang dulu biasa suluk 40 hari 40 kali. Kalau 40 hari suluk, selama 40 kali dikalikan, kalau saya tidak salah, 1600 hari. Orang dulu biasa, makanya banyak orang dulu karamat. Iko 10 hari lita dah. Wa kasratil kalam, kalau selama ini banyak bicara, bisamti, banyak diam. Maka di rumah suluk itu kita tulis syarat berkhalwat, bersuluk. Sebelum bersuluk, ketika bersuluk, setelah bersuluk. Di antara adab dalam suluk itu, tuan-tuan sekalian, menyikitkan kalam, cakap. Bercakap sama bukan orang suluk itu 7 kalimat saja. Dengan orang suluk 14 kalimat. Sekarang tak tolok kita menogahnya dah. Tak tolok. Itu saya bilang tengah-tengah tu, ugai lu kumpul. Ugai. Oh. Bisamti, dengan diam, banyak diam. Begitulah dia. Wa kasratil mukhasamah, kalau selama banyak mukhasamah, berdebat, bertengkar, dan itu adalah kebiasaan nafsu, dan nafsu suka hal yang itu. Wal itab, mencela, maka tinggalkan itu semuanya. Kalau itu kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan nafsu yang bersifat zahir itu, tuan-tuan sekalian, maka Allah berikanlah kita yang kita inginkan itu. Apa dia? Al-karamah al-hissiyah, keramat yang bersifat zahir tadi. Sebelum ini pernah saya sampaikan, kalau dipraktekkan saja adab sebelum suluk, ketika suluk, dan setelah suluk, kita ini keramat semuanya. Tapi tak sodak pula kalau keramat semuanya. Keramat tuh mungkin 1-2 orang saja. Dipraktekkan adab-adab itu, bukan main. Adab itu landasnya Al-Quran, hadis. Dalam Tanwir Qulub pun disebutkan itu. Dipraktekkan adab itu, Allah akan berikan kelebihan-kelebihan yang pada akhirnya, tuan-tuan sekalian, yang kita harapkan bukanlah kelebihan itu. Yang pada akhirnya kita harapkan adalah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, Allah semata. Wal awaidul ma'nawiyah, tadi al-hissiyah, sekarang wal awaid al ma'nawiyah, bermula kebiasaan nafsu yang batin pula. Tadi zahir, sekarang yang batin. Adakah kebiasaan nafsu yang bersifat batin? Ada. Kalau tadi bersifat zahir, sekarang ada kebiasaan nafsu yang bersifat batin. Apa dia? Kahubbil jahi war riasati wal khususiyah, suka kedudukan, suka kepangkatan. Mau jadi ketua aja, kemana pergi, hendak jadi ketua aja. Wariasah, itu diantara kebiasaan nafsu yang bersifat batin, suka diistimewakan.
dia ingin selalu dikhususkan, ingin selalu dipuji, disanjung, ditinggikan. Ini diantara kebiasaan nafsu bersifat batin. Ada yang lain lagi? Ada. Apa dia? Wa hubbid dunya, cinta kepada dunia. Wal madh, suka dipuji, suka disanjung. Wasyuhrah, suka masyhur, kemasyhuran. Paling goma dia, dipuji, disanjung dan suka kemasyhuran. Ini adalah kebiasaan nafsu yang bersifat batin. Yang lain lagi wakal hasadi, dengki, ini kebiasaan nafsu juga. Wal kibar, sombong. Wal ujub, wal riyah, wal tama' fil khalqi, tamak kepada manusia. Ada yang lain lagi kebiasaan nafsu yang bersifat batin? Ada, dan banyak. Dan diantara yang bisa kita sebutkan, wahamir rizki, risau terhadap rizki, padahal rizki sudah ditentukan Allah. Wal-i'timad bil khalqi, bergantung kepada makhluk. Kalau cakap manusia 100% didonganya, tapi dari Quran hadis tak dipedulikannya. Bahkan dia ragu dengan ayat, ragu dengan hadis, padahal itu kalam Allah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalam manusia didonganya betul, siapapun manusia itu. Wal kaswah, keras hati, tak mau mendongak cakap, tidak mau mendongak nasihat. Ini adalah diantara kebiasaan nafsu bersifat batin. Wal hiq wa ghair dzalika, dendam dan lain-lainnya. Wal karamah al ma'nawiyah, dan keramat maknawiyah bersifat batin. Tadi ada keramat yang zahir, sekarang keramat yang batin, allati hiya afdal minal karamatil hissiyah. Dan keramat batin itu, keramah bersifat batin ya, itu lebih afdal, lebih utama dari keramat yang bersifat zahir. Kalau keramat zahir nih, di keramat kecil itu namanya tuan-tuan. Kalau ada orang, kita pernah mendengar orang berjalan di atas air, itu keramat kecil, tak bisa dibandingkan dengan keramat batin. Oh, dia dapat melipat tempat, dia dapat melipat masa, itu keramat kecil. Kenapa? Karena keramat seperti itu dapat ditiru, dapat dicontoh. Seorang pesulap, dipegangnya sapu tangan, dilopehkannya, tobang bu. Berapa banyak orang yang ingkar kepada Allah bisa berjalan di atas air. Berapa banyak orang yang ingkar kepada Allah terbang di udara. Kan banyak kita mendengar cerita orang-orang yang maksiat kepada Allah, yang ingkar pada Allah, digenggamnya daun kering, dibukanya ada soalai duit 100. Jadi keramat-keramat kecil ini, selain Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikasihinya, hal itu juga boleh dibuat orang yang ingkar kepada Allah. Yang kita tuju itu, yang hebat itu keramat yang bersifat batin. Apa contoh keramat yang bersifat batin ini? Kahalawatil ibadah, seperti manisnya ibadah. Zikir, soju hati itu, berzikir Allah dan la ilaha illallah, tenteram hati itu. Baca Quran, ada rasa manis. Berapa banyak orang yang faham Al-Quran, tapi ketika membaca Quran hambar rasanya. Berapa banyak orang yang tidak faham Quran yang Allah sebutkan, tapi ketika dia baca Quran manis rasanya. Ini namanya keramat yang bersifat batin. Jangan kita itu terpengaruh, terbuai dengan keramat yang disangka hebat-hebat tadi itu.
terbang dan lain-lain. Bukan itu. Macam mana kita bisa sembahyang tapi kita rasakan kelezatan dalam sembahyang kita itu. Iko boleh jadi sembahyang maghrib kau tinggi, iko dah antangan kau, jangan lupa lagi mengantar. Nah, iya. Kenapa yang mengantar antangan itu lupa aja? Tinggi tu bawa alam sembahyang. Kahalawatil ibadah, seperti manisnya beribadah. Itu keramah, tuan-tuan. Kita bersolok tu nak kita cari itu dia manis, yang pada akhirnya nanti kita beribadah itu bukan manisnya yang kita targetkan. Apa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang saya katakan tadi, dia baca Quran dia tak faham, tapi dia nikmat, dia rasakan kemanisan itu. Itu halawatul ibadah, manisnya ibadah. Atau sebaliknya, ada orang mendengar lagu barat berbahasa Inggris, dia tidak faham bahasa Inggris. Ketika diputarnya, bernyanyilah orang barat tu, kakinya ikut bergoyang. Nikmat dirasakannya. Itu namanya halawatul maksiyah, bukan halawatul ibadah, manis ibadah. Orang yang seperti itu halawatul maksiyah, manisnya asal maksiat itu. Ini keramah batiniyah. Waladzatil munajah, contoh yang lain keramah batiniyah, kelezatan munajat. Kalau dia membaca mengatakan ya Rabb, oh tuan-tuan, itu kalau syair itu ya Rabb. Jadi para munajat juga Bilal begitu. Syair-syair yang ditulis oleh Syekh Brokat itu coba resapi dia dalam melantunkan selawat-selawat itu, karena beliau menulis syair itu penuh dengan keikhlasan, makna yang mendalam. Kami ini orang berdagang, dosa kami amalan kurang, asyikkan dunia pagi dan petang. Maafkan ya Allah, ampuni Allah Tuhan yang penyayang. Itu kalau diresapi menangis. Tapi kawan tuh mengejek pula, menangis kau cengeng katanya. Ya Rabb, wahai Tuhanku, itu doa, itu munajat. Ya Rabbi inni ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati. Wahai Tuhanku, aku mengadu tentang lemahnya kekuatanku dan sedikitnya kemampuanku. Dibaca sepenuh hati, terasa kelezatan munajat itu, doa itu. Wa hawani 'alan nas, dan hinanya aku di tengah manusia. Itu keramah. Ada lagi istiqamah. Istiqamah ini bukan mudah tuan-tuan sekalian. Zikir-zikir yang kita zikirkan itu latihan supaya kita bisa istiqamah. Kadang-kadang istiqamah, kadang-kadang tidak. Kalau kaya istiqamah, kalau miskin hilang istiqamah. Kita kaya istiqamah, kita miskin istiqamah, kita sakit istiqamah, kita sehat istiqamah. Oleh karena itu setiap kita habis tawajuh berkhatam, kita berdoa, Allahumma inni as'aluka taubata wal inabata wal istiqamah ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Itulah kita lantunkan setiap kita bertawajuh, doa yang sangat hebat. Ya Allah, aku mohon kepadamu, as'aluka taubah wal inabah, kembali kepadamu, wal istiqamah, keteguhan dalam apa? Dalam menjalani syariat, ala syariatil gharra, syariat yang lurus, syariat yang murni, wa tariqatil bayda, dan tarikat yang lurus. Berikan kepadaku keistiqomahan dalam menjalankan syariat yang lurus ini. Oleh karena itu dalam kita bertarekat, landasan kita tidak boleh bergerak, tidak boleh beranjak dari syariat itu. Namanya asy-syariatul gharra.
Orang tanya sama saya, Tuan, macam mana bunyi doa gorok itu? Apa doa gorok pula? Ya, rupanya di dalam itu ada doa gorok rupanya. Asyariatul gharra, syariat yang lurus. Hebat kita orang tarekat ini. Makanya adab-adab dalam suluk itu landasannya kuat, ala syariatil gharra, syariat yang kuat, yang kukuh, yang lurus. Kita berjalan dengan tarekat ini landasannya syariat, keluar dari syariat itu. Jadi istiqamah itu karamah bersifat batiniah. Ada yang lebih hebat lagi, namanya musyahadah, menyaksikan, melihat. Kita melihat sesuatu, yang kita lihat itu adalah penciptanya. Bila kita mendengar sesuatu, yang kita lihat itu adalah penciptanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita dengar, yang kita rasakan, ada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan musyahadah ini karamah. Hadirin dan hadirat sekalian, tadi dikatakan al-karamatul ma'nawiyah, keramat yang barusan kita ceritakan ini, itu afdal dari keramat yang bersifat hissiyah. Kenapa? Karena keramat seperti halawatul ibadah, ladzatil munajah, apalagi ada musyahadah, istiqamah, takkan bisa dibuat orang ingkar kepada Allah. Tak dapat dia. Jangankan orang kafir, orang munafik yang ingkar kepada Allah, tidak semua muslim mukmin mampu istiqamah. Itu namanya bau keramat. Oleh karena itu jangan anggap sepele, rendah kepada orang hamba yang dia tidak menunjukkan kewaliannya atau tidak nampak dia bisa terbang, berjalan lainnya. Jangan dipandang rendah, remeh. Yang hebat itu yang kita pandang hebat, agung, orang yang istiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Syekh Abdul Wahab Brokan dalam tulisan Tengku Hashim, penulis beliau ini, dikatakan beliau pada tahun 1923-24, wafat pada tahun 1926. Sebelum kewafatan beliau itu, beliau sudah mulai uzur dan sakit-sakit, kata penulis itu. Ditulisnya pula, tapi ibadahnya tak berkurang sedikit pun. Dalam keadaan sakit, ibadah beliau tidak berkurang sedikit pun. Umur 105 boleh. Kita bawa muda lagi ya, tak apa-apa penyakit encok lah segala macamnya. Begitu. Sakit, ibadah tak kurang. Istiqomah luar biasa. Dan itu karamah. Tidak semua orang diberikan Allah, tapi yang hissiyah tadi Allah berikan. Lalu bagaimana caranya supaya kita mendapatkan karamah batiniyah itu? Faman arada an yuftaha lahu babul karamatil ma'nawiyah, maka sesiapa yang ingin dibukanya atasnya karamat batiniyah ini, fa'alaihi bil khuruj, maka hendaklah dia keluar minal awaid al ma'nawiyah, hendaklah dia keluar dari kebiasaan nafsu yang bersifat batin. Macam mana dia caranya? Wadzalika bitabdili hubbil jah, diganti yang selama ini suka kedudukan, suka dipuji, jangan lagi. Suka dimuliakan, suka dihebat-hebatkan, jangan. Tak elok. Merasa diri lebih alim, lebih mulia dan lain-lain, itu tidak elok. Itu penghalang. Ganti dia. Wariasah, suka kepemimpinan, ganti. Wal khususiyah, kekhususan, suka dipuji, dikhususkan, diistimewakan, diganti. Dengan apa? Bisukutil manzilah, dijatuhkan kedudukan itu.
Ada satu riwayat, tuan-tuan sekalian, tapi riwayat ini unik dia. Tak mungkin terjadi pada semua orang. Ini mungkin kejadian sekali saja ini, tapi tak apa saya ceritakan. Salah seorang murid Syekh Abu Yazid Bustami bertanya kepada gurunya beliau, Syekh Abu Yazid, "Guru, aku sudah belajar kepada engkau lebih kurang 30 tahun lamanya, tapi belumlah aku merasakan nikmatnya ibadah itu seperti murid-murid yang lainnya." Si guru tahu betul kelakuan murid ini, suka dipuji, suka dikhususkan, suka disanjung, suka dimuliakan. Dia pula yang bertanya pertanyaan seperti itu. 30 tahun aku sudah belajar, tidak pernah aku merasakan manisnya ibadah seperti yang lainnya. Kata si guru Abu Yazid Bustami, "Esok kau botakkan kepala, gundul kepalamu, cukur misai ini, kumis ni, cukur janggut ni. Jadi tak ada ambut di kepala, tak ada kumis dan tak ada janggut. Besok engkau pergi ke pasar tak berbaju." Dapat kita bayangkan dah botak dia, tak ada ika, tak ada janggut, tak berbaju lagi. Tak diriwayatkan pula tak apa pula warna kulitnya tu. Sampai di pasar engkau belilah buah-buahan, kata Abu Yazid. Setelah itu masukkan ke keranjang, baliklah engkau ke rumah engkau. Sampai di rumah, kata Abu Yazid, tuan-tuan sekalian, engkau panggil budak-budak, anak-anak, katakan kepada mereka, siapa yang mau menampak aku sekali, ku kasih buah kau satu. Belum lah orang. Siapa yang mau menampar aku sekali, ku kasih satu buah. Berdatanglah budak, menampar pipinya kanan kiri, tak tentu dah, dan dapat buah sebiji. Besoknya, bukan besoknya, siang tadi dibuatnya apa yang disuruh oleh gurunya, malamnya dia mendapat karamat maknawiyah. Apa dia? Merasakan lezatnya ibadah itu. Anda tuan cuba buat. Orang yang suka dipuji, disanjung, dibuat seperti itu berat. Kalau orang-orang yang biasa di pasar disuruh macam tadi, tak ada masalah. Ini bisukutil manzilah, dijatuhkan harkat martabatnya, dibuatnya apa yang dikatakan gurunya, siang dibuatnya, malam dia mendapatkan karamah tadi. Entah kono sakit pipinya, entah kono sedih betul. Kono sedih tu mungkin dia ibadah betul-betul, boleh jadi. Iko payah buatnya kau. Ya, tapi kalau tuan nanti pulang ke kampung cuba nak buat kata tuan guru tu, cuba. Diganti dia. Diganti dengan hal tadi, dibalikkan dia. Wa hubbid dunya, kalau selamanya cinta dunia, wal madah, dan suka dipuji, wasyura, suka kemasyhuran, ganti dengan bizuhdi wal khumul, dengan zuhud dan ketersembunyian. Jangan suka terkenal. Maka teringatlah kita dalam satu hikmah yang lain, cukup indah hikmah itu. Kata Ibnu Athaillah, idfin wujudaka fi ardil khumul, fama nabata mimma lam yudfan la yatimu natajuhu. Tanamlah wujudmu di tanah kerendahan, karena sesuatu yang tumbuh daripada tidak ditanam, tumbuhnya tidak sempurna. Jangan suka pamer, terutama dalam ibadah kita, tuan-tuan sekalian. Wal kibar, sombong, ganti dengan apa? Tawadhu. Apa yang mau kita sombongkan? Kita pun mulia, ini dimuliakan Allah. Kita menjadi mulia karena Allah tutup aib-aib kita, mulialah kita. Dan kalau kita ingin
dikaji elok-elok. Kalau kita mulia, apa sebabnya kita dimuliakan? Adakah karena harta? Kalau harta habis, hilanglah mulia itu. Kalau kita mulia karena jabatan, jabatan habis, hilanglah mulia itu. Kalau kita mulia karena pendamping kita, pasangan kita, istri atau suami kita, mati laki kita, mati bini kita, hilanglah kemuliaan itu. Tapi mulialah kita karena akhlak. Mulialah kita karena akhlak. Orang akan muliakan kita bahkan ketika kita mati, nama kita akan disebut. Seperti Rasulullah diwafatkan pada umur 63 tahun, tapi sampai hari ini di mana saja ada masjid dan manarah, di situ akan disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, panjangkan umur kita dengan bekas, panjangkan umur kita dengan amal kebaikan kepada manusia. Sebarkan kebaikan-kebaikan itu. Jangan hiraukan manusia, karena kita hidup di kampung, dimanapun kita berada, 10 kebaikan kita buat, kociknya salah kita buat, kocik itu yang disebut-sebut oleh manusia. Jangan patah, biarlah tak apa. Jangan minta penilaian kepada manusia, tuan-tuan. Kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sajalah kajian kita pada malam hari ini, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.